Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Cynthia Dewi dengan NIM 1911031209. Saya dari kelas D semester 4 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai penanaman konsep bilangan prima, bilangan komposit, EPB, dan KPK. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu dan hanya memiliki dua faktor saja. Faktor dari bilangan prima hanyalah satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya, angka 2 adalah termasuk bilangan prima. Kenapa angka 2 dikatakan termasuk bilangan prima? Karena angka 2 hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri, yaitu 2. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka, angka 2 hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya, angka 3. Angka 3 apakah termasuk bilangan prima? Ya, angka 3 termasuk bilangan prima karena angka 3 dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka, angka 3 hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya, angka 4. Apakah angka 4 itu bilangan prima atau bukan? Ingat, bilangan prima hanya memiliki dua faktor saja. Jadi, 4 bukan termasuk bilangan prima. Kenapa 4 bukan termasuk bilangan prima? Karena 4 dapat dibagi 4 dibagi 1 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi, 4 bukan termasuk bilangan prima karena memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Saya akan memberikan contoh bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari satu dan memiliki faktor lebih dari 2. Cara menentukan bilangan komposit atau bukan, misalnya bilangan 3. Apakah 3 termasuk bilangan komposit atau bukan? Pertama, cari perkalian yang hasilnya adalah 3, yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, bilangan 3 bukan merupakan bilangan komposit karena bilangan 3 hanya memiliki dua faktor saja, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya, 4. Apakah 4 bilangan komposit? Kita cari perkalian yang menghasilkan 4, yaitu 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4. Jadi, 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Jadi, 4 merupakan bilangan komposit. Contoh selanjutnya yaitu bilangan 6. Apakah bilangan 6 termasuk bilangan komposit atau bukan? Nah, kita pertama harus mencari perkalian yang menghasilkan 6, yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka, dapat disimpulkan bahwa 6 adalah bilangan komposit. Contoh dari bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu materi EPB. EPB faktor persekutuan terbesar.
EPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Dalam menyelesaikan soal EPB, dapat menggunakan pohon faktor. Berikut merupakan contoh penyelesaian soal EPB dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Sekarang kita akan lanjut ke contoh EPB. Contoh soal yaitu tentukan EPB dari 18 dan 12. Kita akan menggunakan dengan pohon faktor, yaitu 18 bagi 2, 9 dibagi 3, 3. Dapat kita tuliskan 18. Faktor dari 18 yaitu 2, 3, dan 3. Dapat kita tuliskan 18 dengan 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita akan menentukan faktorisasi dari bilangan 12. 12 dibagi 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor dari 12 adalah 2, 2, dan 3. Dapat kita tuliskan faktor dari 12 dengan 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Selanjutnya kita akan mencari EPB dari 18 dan 12. Untuk menghitung hasil EPB, kita harus menentukan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Faktor prima pangkat terkecil dalam bilangan prima ini adalah 2 dan 3. Sekarang kita akan menghitung hasil EPB dari 18 dan 12. EPB-nya adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi EPB dari 18 dan 12 adalah 6. Baik, materi yang terakhir yaitu KPK. KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Dalam penyelesaian soal KPK dapat menggunakan pohon faktor. Berikut merupakan contoh penyelesaian soal KPK dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Baik, langsung aja kita ke contoh dari KPK. Contohnya yaitu tentukan KPK dari 24 dan 28. Di sini kita akan menggunakan cara pohon faktor. Yang pertama kita tuliskan K24, lalu dibagi dengan 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Setelah itu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi dari 24 yaitu 2, 2, 2, dan 3. Dapat kita tuliskan seperti ini. Dua dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Setelah itu kita akan membuat 28. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Lalu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi faktorisasi dari 28 adalah 2,
2, dan 7. Dapat kita tuliskan 20 faktorisasi dari 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7 atau 2 pangkat 2 dikali 7. Untuk menghitung KPK-nya, kita harus pilih semua bilangan faktor prima dengan pangkat terbesar. Yang pertama, kita harus memilih faktor prima yang memiliki pangkat yang sama. Yang pertama, 2 pangkat 3, 3, 7, 2 pangkat 2. Kita harus memilih faktorisasi prima yang memiliki pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Sekarang kita akan menghitung hasil KPK dari 24 dan 28. Yang pertama, 2 pangkat 3 itu artinya 8. 8 dikali 3 sama dengan 24. 24 dikali 7 sama dengan 128. Jadi, KPK dari 24 dan 28 adalah 128. Sekian video pembelajaran dari saya tentang bilangan prima, bilangan komposit, EPD, dan KPK. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.